Sebuah kota, tepatnya sebuah kerajaan terkubur di bawah tanah Sidoarjo. Hingga kini hanya sedikit berita yang sampai ke kita. Kerajaan ini bernama Jenggala. Pada tahun 1042 Masehi, Airlangga yang sudah tua mulai merindukan kehidupan menjadi pertapa di Gunung Penanggungan dan Gunung Arjuna. Namun ada yang mengganjal di hati Raja Kahuripan itu karena putri mahkotanya yang bernama Sanggrama Wijaya atau Gili Suci menolak menduduki tahta. Sang putri ingin hidup juga sebagai pertapa. Airlangga seperti raja-raja Jawa sebelumnya dan sudahnya mempunyai juga anak dari selir, yaitu Mahapanji Garasakan dan Samarawijaya. Kedua anak ini sudah sama dewasa, sama kuat dan sama-sama haus akan tahta dari kerajaan Kahuripan. Kemudian berbicaralah Airlangga kepada Empu Barada, seorang pendeta yang pandai di zamannya. Pendeta ini dari Gunung Penanggungan. Sang pendeta menyarankan agar salah satu anaknya bertahta di Bali untuk menghindari perang saudara akibat berebut kekuasaan. Lagi pula Airlangga juga berasal dari Bali. Tetapi sebelum itu kita coba mundur agak jauh lagi tentang Sidoarjo ini. Karena catatan tentang Sidoarjo sudah dimulai dari tahun 840 Masehi. Saat itu Jawa Timur dalam kontrol Kerajaan Medang di Jawa Tengah. Kerajaan ini juga dikenal dengan nama Mataram Hindu atau Mataram Kuno. Sedangkan wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik dikenal dengan nama Hujunggalu atau Junggalu. Istilah Junggalu inilah kemudian yang menjadi Jenggala. Setidaknya ada dua nilai penting tentang Jenggala. Yang pertama yaitu kedekatannya dengan Muara Brantas, dan yang kedua sudah tersusunnya wilayah administrasi yang baku. Kedekatan dengan Muara Brantas menjadikan Jenggala menjadi daerah penyangga bagi rencana pembangunan bandar dagang di Ujung Galuh. Muara Sungai Brantas ini tidak berbentuk sungai lebar ke arah laut, tetapi muara Sungai Brantas pecah menjadi 9 anak sungai. Dan kalau menurut Dukut Imam Widodo, bakal daerah Surabaya saat itu masih berbentuk endapan lumpur dari anak-anak Sungai Brantas, sehingga masih belum layak untuk ditinggali. Sementara di selatan Muara terdapat sebuah desa yang bernama Waharu. Nah, inilah faktor yang kedua kenapa Jenggala dianggap penting. Di Waharu itu sudah tersusun susunan komunal yang sangat formal, susunan ekonomi dan susunan sosial yang sudah matang sejak lama, serta berbatasan langsung dengan Selat Madura. Keadaan geografi di dekat Sungai Brantas dan adanya beberapa desa membuat nilai strategis bagi Jenggala untuk dimasukkan dalam bagian Mandala Kerajaan Medang. Kerajaan Medang saat itu memang berbentuk mandala. Nah, sedikit tentang Mandala. Mandala adalah sebuah konsep teritorial kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada saat itu. Konsep teritorial kerajaan Nusantara berbeda dengan konsep bentuk kerajaan yang ada di Eropa. Jika Eropa, wilayah kerajaan mempunyai batas dengan garis demarkasi yang jelas, sementara Mandala hanya berdasarkan persekutuan wilayah atau berbentuk federasi. Jadi Mandala tidak punya batas wilayah yang tegas. Dan karena dibentuk dari kesepakatan persekutuan daerah-daerah itu, kemudian di bawah pimpinan sebuah daerah yang menjadi patron atau pelindungnya. Semakin luas Mandala, semakin makmur kerajaannya. Jadinya raja-rajanya saat itu berorientasi pada perluasan wilayah atau ekspansi wilayah. Sekarang coba kita lihat bagaimana wajah Jenggala saat itu. Menurut catatan ada 3 fungsi dari daerah Jenggala pada saat itu, yaitu pertama Jenggala sebagai tempat anak tinggal raja, kemudian Jenggala sebagai pusat keagamaan, dan Jenggala sebagai pasokan tenaga penyedia tenaga perang. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, Jenggala sebagai tempat tinggal anak raja. Ini berdasarkan dari sebuah prasasti yang ditemukan di daerah Joho, Gedangan. Prasasti ini bernama Prasasti Kuti. Dan ini adalah salah satu catatan tertua tentang Sidoarjo, yang sudah dimulai sejak zaman Rakai Pikatan yang berkuasa dari tahun 840 hingga 856 Masehi. Pada tanggal 15 Juli 840 Masehi, Raja Rakai Pikatan mendirikan sebuah prasasti yang bernama Prasasti Kuti. Kuti adalah istilah yang merujuk kepada sebuah desa, yaitu Waharu Kuti.
Kalau menurut sejarawan Bukhari pada tahun 1986, Waharukuti ini, desa Waharukuti ini mendapat anugerah, yaitu anugerah Simatantra atau peringanan pajak, karena di situ tinggal anak-anak raja, yaitu Cancu Makuta dan Cancu Manggala. Dalam prasasti Kuti juga disebutkan di mana letak Kuti itu. Wilayah Kuti ini berbatasan dengan Waru di sebelah timur, berbatasan dengan Kebon Ageng di sebelah selatan, berbatasan dengan Buwun di sebelah barat, dan berbatasan dengan Ganting di sebelah utara. Kira-kira sudah dapat gambaran ya di mana letak Waharukuti itu. Oke, kemudian poin yang kedua, yaitu Jenggala sebagai pusat keagamaan. Selain ditemukan di prasasti Kuti, nama Waharukuti juga ditemukan di prasasti Sangsang. Bila prasasti Kuti menjelaskan penyebab anugerah Sima dan lokasi daerah yang bernama Waharukuti, prasasti Sangsang salah satunya menjelaskan dari fungsi Waharukuti itu. Pada 4 Mei 907 Masehi, Dyah Belitung mendirikan prasasti Sangsang yang isinya memperkuat status Sima Tantra yang dimiliki oleh Waharukuti. Karena bangunan suci agama Buddha di Waharukuti diperbesar dan direnovasi oleh penguasa Watak Lamwa yang bernama Empu Layang. Setelah selesai, Samget Lamwa memperoleh anugerah dari Dyah Belitung, yaitu daerah yang bernama Sangsang yang bebas dari kewajiban membayar pajak. Sebagai gantinya, segala hasil daerah itu harus dipergunakan untuk kepentingan wihara tersebut. Kata Kuti ini menempel di Waharu dan diidentikan dengan sebuah daerah yang ada di Surabaya, yaitu Kutisari. Namun, istilah Kuti bila dilihat dari prasasti Sangsang dan prasasti Kamlagian, istilah Kuti lebih merujuk kepada tempat ibadah. Sangsang menegaskan adanya perluasan dan perbaikan biara di Waharukuti. Sementara prasasti Kamlagian, istilah Kuti juga ditujukan untuk menyebut biara di tempat ibadah. Sebagaimana ditemukan dalam kalimat di prasasti ini, yaitu Kuti Pangkraja, Kuti Ratna Pangkaja, Kuti Haji, dan Kuti Pangkaja. Merujuk pada dua prasasti atas bisa diasumsikan bahwa Waharukuti adalah Waharu yang ada biaranya, atau daerah biara di dekat Waharu. Sekarang sudah dapat gambaran di mana letak Waharukuti tadi, jika dijelaskan dari lokasi Waharukuti tadi dengan batas-batas yang ada daerah-daerah itu. Kemungkinan besar daerah yang disebut Waharukuti itu kemudian bernama Kabuduran atau Buduran. Budur, arti kata budur memang sampai saat ini masih dalam perdebatan. Namun dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 Masehi, disebutkan tentang budur juga. Bahkan menurut Negara Kertagama, budur adalah sebuah bangunan suci Buddha aliran Vajradhara. Ini adalah fungsi kedua daerah Jenggala sebagai pusat agama Buddha. Fungsi sebagai pusat agama Buddha juga diterangkan dalam prasasti Bungur, prasasti yang didirikan oleh Dyah Hayam Wuruk dari Majapahit pada tanggal 22 Oktober 1367. Walaupun didirikan di zaman Majapahit, dalam prasasti itu, kalau menurut sejarawan Nastiti, pada tanggal 31 Oktober 860, Rakai Kayuwangi menganugerahkan Sima kepada daerah Bungur karena berkewajiban memelihara bangunan suci yang bernama Kancana, bangunan suci untuk agama Buddha. Dan setelah Rakai Pikatan turun tahta digantikan oleh Rakai Kayuwangi. Pada tahun ini masih pertanyaan apakah Bungur adalah sebuah desa yang otonom atau bagian tersendiri dari desa Waharu. Tapi apapun itu, di tahun tersebut, Bungur menjadi salah satu tempat komunitas Buddha terlihat dari didirikannya bangunan suci yang ada di sana berdasarkan prasasti-prasasti tadi. Kemudian fungsi ketiga Jenggala, yaitu sebagai penyedia tenaga perang. Sebuah desa atau sebuah wanua mendapat perhatian Raja-Raja Medang di Jawa Tengah. Kesetiaan penduduknya sangat diperhitungkan, karena desa ini adalah pintu masuk Jawa Timur dari jalur sungai. Stabil tidaknya pengaruh Medang di Jawa Timur dilihat dari stabil tidaknya kesetiaan penduduknya. Karena itu kesetiaan desa ini diikat dengan prasasti penganugerahan Sima atau pengurangan pajak.
Bahkan sampai saat ini ditemukan 4 prasasti yang didirikan oleh Raja-Raja Medang untuk desa yang bernama Waharu atau Waru. Pada tanggal 20 April 873, Rakai Kayuwangi mendirikan prasasti Waharu I yang ditemukan di Desa Kebun Pasar, Gedangan, Sidoarjo. Isinya menyebutkan meresmikan Desa Waharu sebagai Sima. Dan prasasti ini adalah penguat atas hak penduduk Waharu yang secara turun-temurun sudah mereka miliki. Selain itu, seorang raja yang bernama Empu Sindok juga mendirikan 3 prasasti. Prasasti itu antara lain disebut Waharu II, Waharu III, dan Waharu IV. Pada prasasti Waharu II yang didirikan pada 24 Mei 929, menurut sejarawan Brandes, Sri Maharaja Rakehinu Empu Sindok Isana Wikrama Tunggadewa memerintahkan agar membuat prasasti bagi desa Waharu. Isinya menjelaskan kedudukan hukum desa di Sima Waharu, sebab hak itu telah diberikan kepada penduduknya yang bernama Dyah Jengok yang amat setia dan patuh kepada raja. Juga karena kepatuhan dan keikhlasan para warga desa Waharu yang berbakti kepada raja dengan menjaga bangunan suci milik raja. Isi senada juga ditemukan di prasasti Waharu III yang berada di daerah Surabaya, yang isinya juga hampir sama dengan Waharu II tadi. Sedangkan prasasti Waharu IV yang ditemukan di daerah Gresik pada tanggal 12 Agustus 1931, Empu Sindok memerintahkan agar membuat prasasti lagi bagi rakyat desa Waharu yang berisi ketetapan bahwa desa Waharu merupakan Sima. Anugerah ini diberikan karena penduduk desa Waharu di bawah pimpinan Buyut Manggalih ikut berusaha agar raja menang dalam peperangan dan mengerahkan senjata. Dari keempat prasasti tentang Waharu ini, kita dapat gambaran eratnya ikatan antara penguasa Medang dengan desa Waharu. Kesetiaan itu dikontrol dengan pendirian 4 prasasti, semuanya terkait penganugerahan Sima Tantra. Bila kita bicara luas Waharu atau Waru saat itu, tidak bisa disamakan dengan luas Waru saat ini. Karena berdasarkan sebaran prasasti yang ditemukan tentang Waharu, kita lihat Waharu I ditemukan di Gedangan, Waharu IV di Gresik, Waharu III di Surabaya. Dilihat dari sebaran prasasti ini, kita bisa melihat bahwa kawasan yang disebut Desa Waharu itu meliputi Gresik sebelah timur, sebagian selatan Surabaya, dan sebagian Gedangan Utara.